Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Kali ini kita akan membahas tentang gaya. Suatu benda dapat bergerak atau berhenti karena pengaruh gaya. Gaya adalah apa? Sesuatu yang dapat berupa tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak dan dapat mengubah bentuk benda. Gaya itu dilambangkan dengan huruf F besar dan satuannya adalah Newton. Gaya termasuk besaran vektor karena dia mempunyai arah di samping juga mempunyai nilai. Ada beberapa akibat dari gaya, antara lain benda diam dapat bergerak dan juga sebaliknya. Kemudian gaya juga dapat mengubah bentuk dan ukuran. Gaya dapat mengubah arah pergerakan benda. Berdasarkan sifatnya, gaya itu dibagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu apa? Merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda karena bersentuhan langsung dengan permukaan benda. Nah, yang termasuk gaya sentuh salah satunya adalah gaya otot. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini ada dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Kemudian ada gaya mesin dan juga gaya pegas. Perhatikan video percobaan gaya gesek berikut ini. Nah, kalian perhatikan ada sudut kemiringan, kemudian ada gesekan. Saat sudut kemiringan 5 derajat dan gesekannya 0. Perhatikan pergerakan mobil. Nah, kemudian akan saya atur sudut kemiringannya menjadi maksimal ya di sana 30 derajat, kemudian gesekan 0,3. Kalian perhatikan pergerakan mobil yang dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, sudah ya. Nah, dari percobaan tadi apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kesimpulannya, makin kasar permukaan, makin besar gaya gesekan. Makin halus permukaan, makin kecil gaya gesekan. Baiklah, untuk memahami materi gaya gesek, kalian bisa membuka video Bu Eni yang lalu ya, video sebelumnya tentang gaya gesek. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda tanpa bersentuhan langsung antar permukaan dengan benda lain. Kemudian yang termasuk gaya tak sentuh apa? Salah satunya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang diakibatkan oleh adanya tarikan bumi pada benda yang dilepaskan. Nah, gaya gravitasi ini disebut juga gaya tarik bumi. Kemudian ada gaya listrik statis, jadi gaya yang ditimbulkan akibat adanya muatan listrik. Kemudian ada gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet yang saling didekatkan. Perhatikan contoh video berikut ini adalah percobaan gaya gravitasi. Perhatikan berat apel saat berada di bumi. Kemudian berat apel saat berada di bulan. Perhatikan perbedaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Dapat disimpulkan bahwa gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Sebagai contoh, bumi dan bulan yang memiliki massa yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukur gaya yang bekerja pada sebuah benda itu adalah dinamometer atau neraca pegas. Kemudian penggambaran gaya. Gaya dapat digambarkan dengan sebuah anak panah. Titik pangkal anak panah menyatakan titik tangkap gaya. Arah mata anak panah menyatakan arah gaya, dan panjang anak panah menyatakan besarnya gaya. Resultan gaya. Resultan gaya adalah gabungan atau perpaduan dari beberapa gaya.
Resultan diperoleh dari penjumlahan gaya-gaya searah atau pengurangan gaya-gaya berlawanan arah. Gaya-gaya yang searah. Misal terdapat dua buah gaya, F dan F yang bekerja pada satu garis dan searah. Maka besar resultan gaya adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya sama dengan arah kedua gaya. Perhatikan rumus berikut ini. Gaya-gaya yang berlawanan arah. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi pada gaya yang berlawanan arah, yaitu 1. Jika kedua gaya yang berlawanan arah sama besar, maka akan terjadi keseimbangan dan nilai resultannya sama dengan 0. Seperti rumus di bawah ini. Kedua, jika dua buah gaya segaris tidak sama besar dan berlawanan arah, maka nilai resultannya R sama dengan F1 min F2 seperti digambarkan di bawah ini. Untuk lebih memahami tentang resultan gaya, perhatikan video berikut ini. Perhatikan saat orang tersebut melakukan gaya dan usaha, ya. Bagaimana saat orang ditambah dari 1 menjadi 2 dan menjadi 3. Perhatikan gaya dan usaha yang dilakukan serta arahnya. Nah, ini adalah saat gaya ke kiri ya, yang dilakukan oleh tadi mulai dari 1, 2, dan 3 orang. Kemudian gaya ke kanan mulai dari 1 orang, bertambah 2 orang, bertambah lagi 3 orang. Perhatikan gaya dan usaha yang dilakukan serta arahnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan ini? Bagaimana saat baik kanan maupun kiri sama-sama melakukan gaya dan usaha? Ya, perhatikan ya. Baiklah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa resultan gaya adalah gabungan atau perpaduan dari beberapa gaya. Resultan diperoleh dari penjumlahan gaya-gaya searah atau pengurangan gaya-gaya berlawanan arah. Sedangkan usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan yang searah dengan gaya. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha atau kerja, F adalah gaya yang melakukan kerja, dan S jarak perpindahan. Berikutnya ada hukum Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Pada benda diam, F sama dengan 0 terjadi keseimbangan statis, sedangkan pada benda bergerak, F sama dengan 0 terjadi keseimbangan dinamis. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan dengan F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M, di mana F gaya yang bekerja pada benda, M massa benda, dan A percepatan benda. Untuk lebih memahami tentang hukum 2 Newton, perhatikan video percobaan berikut ini. Perhatikan saat bola yang dipilih ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Kemudian, amatilah kecepatan meluncur bola tersebut. Ya, perhatikan, kita akan memilih bola yang lain.
bola sepak disandingkan dengan bola kasti. Perhatikan lagi ya kecepatan meluncur bola. Sekali lagi, ada bola voli dengan bola sodok. Iya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan ini? Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika pada suatu benda dikenakan gaya aksi, maka selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya berat. Perbedaan massa dan berat. Massa adalah ukuran jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda dan satuannya adalah kilogram. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda dan satuannya adalah Newton. Hubungan massa dengan berat, W sama dengan M kali G atau M sama dengan W per G, di mana W sama dengan berat benda, M massa benda, dan G percepatan gravitasi. Gaya berat di bumi. Percepatan gravitasi di bumi sekitar 9,8 Newton per kilogram. Besarnya percepatan berbeda-beda tergantung dari ketinggian tempat di atas permukaan bumi. Semakin tinggi tempat, maka semakin kecil gaya gravitasi. Gaya berat di bulan. Besar percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6 dari percepatan di bumi. Maka berat benda di bulan 1/6 berat benda di bumi. Massa jenis benda dinyatakan dengan simbol ρ, yaitu ρ sama dengan S per G, sehingga S sama dengan ρ kali G, di mana S berat jenis benda, ρ massa jenis benda, dan G percepatan gravitasi. Perhatikan video percobaan perbedaan massa dan berat berikut ini. Perhatikan saat kondisi hampa udara. Apa yang terjadi dengan apel? Perhatikan waktu dan kecepatannya. Kemudian perhatikan saat dengan udara. Nah, perhatikan waktu dan kecepatannya. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa buah apel jatuh lebih lambat pada tabung penuh udara karena adanya gesekan udara dan gaya Archimedes yang bekerja pada permukaan bidang buah apel yang memperlambat kecepatan gerak jatuhnya buah apel. Baiklah, kita cukupkan ya materi hari ini tentang gaya, tentang macam-macam gaya, kemudian mulai dari resultan gaya, kemudian hukum 1, 2, 3 Newton ya, kemudian juga ada perbedaan massa dan berat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan materi-materi berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.